Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tentang artikel. Nah, artikel. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Dan KD.4.10-nya yaitu menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan model pembelajaran penemuan atau discover learning. Yang pertama, mengevaluasi informasi fakta dan opini dari sebuah artikel yang dibaca. Yang kedua, menyusun opini dalam artikel. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah. Dan keempat, mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Nah, yang pertama, pengertian artikel. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian artikel? Nah, artikel itu sendiri adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan atau melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya. Nah, bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Nah, ciri-ciri artikel atau karakteristik artikel. Yang pertama, isi tulisan didasari oleh fakta, bukan sekedar mitos yang belum terjamin kebenarannya. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif, menggunakan informasi yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, artikel ilmiah yang juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran penulis, akan tetapi pemikiran itu dikuatkan atau didasari oleh data valid berupa hasil penelitian sebelumnya. Teori maupun fakta ditulis ke dalam artikel. Yang keempat, menggunakan metode penulis yang sistematis dengan tujuan agar semua informasi dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang kelima, menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan bahasa resmi yang bercirikan, lugas, logis, denotatif, dan efektif akan membuat bahasa artikel ilmiah terasa padat dan berisi. Nah, tujuan artikel. Nah, tujuan penulisan artikel ilmiah dimaksud bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang, tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dalam penulisan artikel ilmiah tersebut. Tujuan dalam penulisan artikel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mendeskripsikan cara mengurai atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan dalam diteliti. Yang kedua, mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel ilmiah tersebut. Nah, jenis-jenis artikel. Yang pertama, narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu, ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Narasi dapat berisi fakta ataupun fiksi. Yang ke B, deskripsi. Nah, karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Yang C, argumentasi. Nah, karangan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan bukti. Dalam argumentasi, pengarang mengharapkan pembenaran pendapat dari pembaca. Adanya unsur opini dan data, juga fakta atau alasan sebagai penyokong opini tersebut.
Yang D atau yang terakhir persuasi. Nah, persuasi ini merupakan karangan nih bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Dalam persuasi pengarang mengharapkan adanya sikap motorik berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya. Nah, struktur artikel. Yang pertama, pembukaan atau lead. Nah, pembukaan adalah alinea pertama pada awal sebuah artikel terdiri atas prolog, lead, intro, atau teras yang umumnya disebut dengan pembuka. Bagian kepala ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pada pembahasan artikel berikutnya. Nah, biasanya bagian pembuka ini berisi uraian peristiwa, pernyataan, rangkaian kejadian, kutipan, kata bernyali, dan sebagainya. Jika kita jeli dalam menguraikan peristiwa atau pernyataan yang akan kita tuangkan dalam artikel, maka akan ada daya tarik tersendiri. Kedua, leher. Nah, biasanya pada bagian ini disambung terus dengan isi materi yang akan disajikan dalam artikel. Bagian ini sering disebut sebagai jembat atau pengait. Isi bagian leher ini, artikel ini menyampaikan pernyataan atau uraian yang mengungkapkan suatu permasalahan. Jelas, bagian ini menghubungkan antara kepala dengan perut artikel yang kita rencanakan. Yang ketiga, isi atau tubuh. Nah, biasanya di dalam artikel ini merupakan bagian paling penting dalam proses penulisan artikel. Karena di bagian inilah segala permasalahan dituangkan. Bagian ini berupa uraian eksplanasi, caranya dengan mengungkapkan permasalahan yang ingin dikupas atau yang ingin dibahas. Usahakan tetap terjaga fokus, jangan sampai keluar dari fokus permasalahan. Intinya, apa yang dibicarakan di dalam isi atau tubuh tersebut tidak boleh mencakup hal-hal yang lain selain dari inti dari apa yang diceritakan tersebut. Alinea atau yang terakhir penutup. Biasanya bagian akhir dari artikel ini biasa disebut antiklimaks atau kaki atau ending dari suatu artikel. Bagian ini berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan yang ringkas dan jelas. Biasanya alinea penutup ini adalah suatu ending yang dimana cerita dari awal sampai akhir itu disusun secara rinci dan disimpulkan dalam bentuk penutup. Nah, di sini ada contoh artikel. Nah, bunga misal di sini adalah salah satu contoh ya. Bunga pertama mekar di luar angkasa. Nah, di sini sudah ada contoh, ada pembuka, isi, penutup. Misalnya kita menulis di sini buka tanam adalah bunga pertama yang mekar di Stasiun Antariksa Internasional. Nah, di sini ada pembuka. Nah, bagian pembuka seperti ini. Apakah mungkin ada kehidupan di angkasa luar? Pertanyaan yang mendasar berbagai penelitian di angkasa luar itu terjawab saat astronot Amerika Serikat Scott Kelly mengunggah foto bunga mekar dari tanaman jeruk ke Instagramnya. Nah, dan seperti itu. Nah, bunga jeruk itu berhasil mekar di Stasiun Ruang Angkasa Internasional atau ISS disingkat. Sebelumnya, 50 jenis sayur lettuce berhasil tumbuh di antariksa. Nah, pihak Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA mengatakan jeruk Ginia dipilih karena lebih sulit tumbuh ketimbang lettuce. Nah, di situ adalah pembuka. Sedangkan isinya itu misi yang dilembangkan Kelly bersama kosmonot Rusia Mikhail Senko adalah meneliti dampak hidup jangka panjang di antariksa. Penelitian itu untuk melihat apakah ada peluang berkebun di antariksa. Yang terakhir adalah penutup. Nah, biasanya penutup ini berupa seperti harapannya hal itu juga bisa dilakukan di Mars. Jeruk Ginia ditanam dengan metode yang dibuat program yang berjalan sejak 2014. Tanaman itu tumbuh dari bantal yang penuh dengan pupuk benih air lempengan yang disinar-sinari lampu LED. Nah, seperti itu contohnya. Contoh artikel. Mungkin
Itu saja yang dapat Bapak sampaikan materinya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.